Oke, alright. Saya akan pause dulu. Yes. Alright. Oke. Oke. Let's see, kita sebentar akan mulai. Selamat malam, selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara yang sudah join. Kita akan menunggu beberapa menit lagi untuk yang lain bisa bergabung juga. Oke. Kembali kita bertemu dalam Aba Talks edisi malam hari ini 30 Desember ya. 30 Desember dengan tema panduan singkat menyusun goal setting. Nah, kembali saya mengulas sedikit apa yang sudah kita bahas di minggu lalu. Jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung minggu lalu, kita kemarin membahas juga tentang goal setting, tetapi dalam konteks mindset yang benar dalam menyusun goal setting. Nah, malam ini setelah kita mengetahui mindset yang benar dari pembahasan minggu lalu, malam ini kita akan belajar mengenai panduan singkat dalam menyusun goal settingnya. Oke, kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Selamat malam, selamat bergabung kembali dalam Aba Talks, suatu event setiap Rabu malam jam 8 sampai jam 9, di mana kita bisa saling berdiskusi, berinteraksi. 60 menit kita bisa berdiskusi, berinteraksi dengan narasumber, yaitu pemimpin dan juga penatua yang ada dalam gereja kita. Ini kesempatan buat Bapak Ibu Saudara bisa langsung bertanya ya dalam kolom chat, sehingga kita sifatnya bisa lebih interaktif dalam diskusi. Silakan nanti Bapak Ibu Saudara saling sapa di chat, atau jikalau nanti ketika pembahasan ada pertanyaan, silakan ketik di kolom chat supaya nanti kita bisa bahas bersama dengan narasumber. Ya, oke, sebentar nanti kita akan undang invite dari Pak Elcit untuk bergabung bersama dengan kita beberapa menit ke depan. Kita akan tunggu teman-teman yang masih akan bergabung bersama kita malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung. Teman-teman yang sudah bergabung bisa diinfokan ke teman-teman yang lain, teman Komsel, teman Kompak, saudara, semuanya untuk bisa rame-rame kita join dalam Aba Talks malam hari ini ya. Menarik sekali, setiap Rabu malam kita berkesempatan untuk kita bisa bertemu live di Instagram. Oke, saya akan invite dari KL Cit. Alright, Cit akan bergabung bersama kita. Oke. Yap. Alright. Yes. Halo, KL Cit, selamat malam. Shalom. Shalom, Kak. Ya, Suara saya kedengaran, Kak? jelas. Ya, Jelas ya? dan suara saya Oke. bisa terdengar jelas. Jelas, Kak, jelas. Ya, Oke. Yes, senang sekali Kak Elcit kembali kita bisa ketemu kembali malam hari ini untuk membahas lanjutan dari seri tentang goal setting yang sangat menarik sekali. Momentumnya pas lagi. Kita satu hari menjelang di ujung akhir tahun 2020.
the end of 2020. Nah, sedikit mengulas ya Kak, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Kemarin minggu lalu kita membahas tentang mindset yang benar dalam menyusun goal setting. Nah, kalau boleh saya simpulkan secara singkat, memang goal setting itu tidak bisa lepas dari goalnya Tuhan ya Kak. Jadi memang kalau kita berbicara tentang goal setting, itu bicara tarik ke belakang tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi memang akar dari semua yang kita rencanakan, goal setting, itu akarnya harus kembali kepada kemuliaan Tuhan. Seperti itu ya, Kak Elcid ya? Amin. Yes. Jadi dengan begitu, dengan mindset seperti itu, kita terhindarkan dari frustrasi, kita terhindarkan dari hal-hal yang mengintimidasi kita, yang biasanya sifatnya pencapaian angka dan tolok ukur yang tanda petik duniawi. Sedangkan kalau kita punya firm mindset yang benar, kita lebih mantap dan lebih selaras dengan tujuan Tuhan. Nah, itu bicara tentang mindset minggu lalu ya Kak. Sekarang topik kita malam hari ini yaitu panduan singkat menyusun tentang goal setting. Nah, apakah yang bisa kita terima insight dari Kak Elcid yang akan disampaikan malam hari ini, Kak? Yes. Mari saya ajak kita minta pimpinan Roh Kudus untuk dalam waktu singkat ini, Roh Kudus yang berbicara kepada setiap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan kami izinkan Roh-Mu sendiri yang bekerja, Roh-Mu yang membukakan, yang mewahyukan, Roh-Mu yang berbicara langsung kepada setiap hati kami, untuk kami mengerti kebenaran-Mu dan kami beroleh anugerah untuk mempraktekkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami haus, kami lapar ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menerima isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dalam waktu kurang dari 1 jam ini, kita akan bersama-sama memahami, menerima, dan belajar mempraktekkan dalam panduan singkat. Ya. This is quick guide. Ya. Kalau mau panduan lengkap, itu dibutuhkan 8 session. Masing-masing session itu 75 menit. Nah, tetapi dalam waktu yang singkat ini, ya, kita akan memahami hal-hal yang fundamental, hal-hal yang critical point, untuk supaya kita bisa belajar praktekkan secara aplikatif. Ya, baik. Panduan singkat ini terdiri dari 3 poin yang kita sebut dengan 3P. Paradigm, ya, proses, dan partnership. Paradigma, proses, dan partnership kemitraan. Ya. Nah, P yang pertama, paradigm, ya. Kita sudah bahas sedikit ya tentang mindset, tentang cara berpikir yang benar di minggu lalu. Nah, sekarang ini kita mau lanjutkan sedikit lagi ya, bahwa goal setting itu bukanlah tujuan saya yang saya tuliskan, lalu setelah itu saya berdoa karena saya ini orang Kristen, dan minta Tuhan memberkati dan mewujudkan tujuan saya ini. Dan kalau Tuhan tidak mewujudkan, Tuhan tidak memberkati, maka saya marah sama Tuhan. Dan kalau memang ini terjadi, saya makin senang sama Tuhan, saya makin cinta Tuhan, karena Tuhan memberkati saya. Itu adalah praktek penyembahan berhala terhadap Yesus. Ya, Yesus dijadikan salah satu berhala dalam hidup kita. Yang benar, paradigma,
Yang diajarkan firman Tuhan adalah saya memberi hidup saya menjadi alat untuk dipakai Tuhan. Dan melalui goal setting ini, saya sedang menyediakan diri untuk Tuhan memproses saya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan melalui hidup saya. Nah, itulah sebabnya kalau ternyata nanti goal settingnya belum terwujud, saya menjadi semakin bergantung kepada Tuhan. Saya menjadi semakin melatih sensitivitas saya. Tuhan, sesungguhnya kalau ini belum terwujud, Tuhan mau bawa saya kemana? Nah, dan kalau goal settingnya ini terwujud, ya bahkan semuanya ya tercapai, itu sama sekali tidak membuat kita menjadi sombong atau congkak, tetapi justru kita menjadi berlimpah dengan syukur dan kita melihat betapa Tuhan itu baik. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara, untuk kita mulai menuliskan goal setting, disinilah pentingnya kita berdoa. Minta hikmat Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, karena ini bukan tujuan saya. Tapi minta Tuhan bukakan apa kehendak-Mu Tuhan. Nah, itu paradigm pertama. Penting sekali P yang pertama ini. Baik, sekarang kita masuk kepada P yang kedua, yaitu proses. Ya, ini bicara tentang bagaimana kita mengaplikasikannya. Dan ini adalah proses, ya. Jadi kita mau praktekkan ini bukan hanya kali ini saja, tapi ini adalah menjadi satu gaya hidup. Ya, saya berkali-kali bertemu dengan orang yang mau mulai tulis goal setting ataupun yang sudah ya menuliskan goal setting, ya lalu tanya, lalu saya lanjutinnya gimana? Atau kalau yang baru, saya mulainya dari mana? Nah, saudara, ini adalah panduan singkat supaya kita mengerti. Caranya adalah dengan, saya sebut ini 2K dan 2P. Ada 4 poin. 2K ini adalah sifatnya evaluasi, dan 2P ini sifatnya adalah langkah kita rencana ke depan. 2K ini, ya, K pertama adalah keberhasilan. Jadi kalau bingung mulai dari mana, mulai aja dari hal apa saja ya yang selama sepanjang tahun 2020 ini saya sudah mencapai keberhasilan. Yang saya bisa cetak hasil yang baik. Jangan banyak-banyak, saudara. 1 atau paling banyak 2 saja. Ya. Nah, lalu K yang kedua adalah koreksi. Apa itu? Jadi, sepanjang tahun 2020 ini, hal apa saja yang saya sadar bahwa itu kekeliruan saya. Yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Baik yang saya sengaja atau saya tidak sengaja. Dan itu sebetulnya harus dikoreksi. Nah, masing-masing poin ini 1 atau paling banyak 2 saja. Kenapa? Jangan banyak-banyak supaya kita bisa fokus. Ya. Nah, lalu poin ketiga yaitu P, ya. P ini adalah peningkatan. Hal apa saja yang selama ini saya sudah lakukan sepanjang tahun 2020 ini, dan saya tahu ini belum optimal. Ini sudah benar, hal ini sudah baik, dan saya sadar bahwa ini sebetulnya masih bisa lebih baik lagi. Nah, itu peningkatan apa yang saya bisa lakukan. Dan yang keempat, ya, P yang terakhir ini adalah ya
peluang baru. Hal apa yang saya belum lakukan sepanjang tahun 2020 ini, yang saya mau lakukan di tahun 2021? Sesuatu yang baru, yang belum saya lakukan sepanjang tahun ini. Ya. Nah, jadi 2K 2P ini menjadi satu titik tolak untuk kita memulai dimanapun posisi Anda berada. Apakah Anda baru mau mulai atau sudah selama ini lakukan goal setting dan mau melanjutkan? Keberhasilan, koreksi, ya, peningkatan, dan peluang baru. Ya. Nah, kalau saudara sudah belajar menuliskan ini, ya, lalu kita akan masuk kepada hal yang lebih detail. Karena goal setting ini pada hakikatnya adalah kita sedang mempraktekkan firman Tuhan, maka kita mau mengerti goal setting sesungguhnya adalah kita sedang mengaplikasikan apa yang Yesus perintahkan dalam hukum yang terutama itu. Ya, masih ingat Yesus ajarin kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, praktek mengasihi Allah, ya, itu kita implementasikan di dalam 4 hal. Ya, praktek mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri kepada 4 hal berikutnya. Jadi total semua ada 8. Dan supaya ini mudah diingat dan menjadi sangat sederhana, kita sebut ini dengan 8F. Ya. Apa itu 8F? Nah, 4F yang pertama adalah wujud kita praktek mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, yaitu faith, ya, iman, financial, keuangan, firm, yaitu, ya, firm itu kalau diterjemahkan itu perusahaan, ya. Jadi maksudnya adalah kita berkarya, berbuah bagi Allah, baik itu di ministry dalam, ya, hal kita melayani di domain di mana Tuhan menempatkan kita. Baik itu, ya, kalau kita yang selama ini melayani contoh, ya, full time, ya berarti firmnya itu ya dalam pelayanan sehari-hari, ya. Nah, kalau kita yang Tuhan tempatkan di marketplace, ya, kita memandang bahwa ini bukan dunia sekuler, tidak ada dunia sekuler, dunia rohani. Tapi ini adalah domain yang Tuhan tempatkan saya untuk saya berbuah, untuk saya melayani Tuhan di marketplace dan seterusnya. Ya. Dan F yang keempat adalah fun. Fun ini adalah aplikasi dari perintah Allah untuk menghormati dan menguduskan hari Sabat. Untuk kita beristirahat, di mana roh kita, jiwa dan tubuh kita disegarkan. Ya, jadi fun ini bukan bicara hanya sekedar, oh ya berarti kita bisa lakukan senang-senang, ya, liburan, ya, itu memang termasuk. Tapi sebetulnya kita mau mengerti ini bukan sekedar senang-senang, happy-happy, tapi ini adalah praktek kita menghormati dan menguduskan hari Sabat. Roh kita disegarkan dengan kita, ya, menyediakan waktu di hari Sabat itu, ya, bersekutu dengan Allah dengan intens. Jiwa kita beristirahat, ya, disegarkan dengan kita boleh kita lakukan hobi kita, saudara. Saudara sadar nggak bahwa Yesus itu juga punya hobi, saudara? Yesus itu suka nangkap ikan kalau kita baca di kitab Injil. Ya, jadi mancing itu alkitabiah, saudara. Kata siapa hobi itu?
ya duniawi gitu. Kalau gitu kita Ya, lagi berkata Yesus itu duniawi. Yesus berkali-kali mancing ikan, malah Yesus ngajarin cara nangkep ikan. Ya, nah jadi hobi itu juga rohani dan kita sedang praktek firman Tuhan dan ini sangat rohani. Kalau kita lakukan hobi kita di dalam konteks jiwa kita disegarkan, ya, dan tubuh kita disegarkan, ya, kita bisa, ya, saudara santai, rileks, ya, kita bisa bangun, nggak harus pada jam tertentu dan seterusnya, ya. Nah, jadi 4F yang pertama ini adalah praktek mengasihi Tuhan. Faith, iman, financial, keuangan, firm, berkarya bagi Tuhan, ya, berkarya, ya, berbuah, ya, menghasilkan buah bagi Tuhan, dan fun, untuk menghormati dan menguduskan hari Sabat. Ya, jadi di masing-masing poin ini, faith, financial, firm, dan fun ini, kita menuliskan hal apa yang saya mau lakukan sepanjang tahun 2020 ini, 2021 maksudnya, ya, yang ini menjadi komitmen saya, yang ini akan saya lakukan dengan konsisten, ya, sepanjang tahun 2021. Contoh, ya, faith, ya, saya mau, ya ini contoh saja ya, membaca Alkitab minimal 15 menit setiap hari. Nah, itu contohnya. Nah, masing-masing faith, financial, firm, fun, ya, itu jangan banyak-banyak. Apalagi saudara yang baru mulai. Lebih baik kita tuliskan 1 atau paling banyak 2 poin, tapi kita praktekkan, daripada kita tulis banyak-banyak poin, tapi terus kita jadi kewalahan. Dan akhirnya tidak kita praktekkan. Ya. Nah, contohnya financial. Ya. Saya mau menabung tiap bulan minimal 2 juta rupiah. Nah, itu contoh financial. Ya. Dan firm dan fun apa? Masing-masing 1 atau paling banyak 2 poin. Nah, kalau misalnya saya sering menghadapi pertanyaan, Pak, bingung Pak, sebenarnya banyak poinnya, tapi mau yang mana? Nah, saudara bisa praktekin pertanyaan 2K, 2P tadi di masing-masing poin ini. Dalam faith, sejauh ini saya sudah, keberhasilan saya sampai di mana? Nah, lalu ya, koreksi apa yang saya perlu lakukan? Nah, lalu peningkatan apa yang sebetulnya saya bisa improve di 2021? Dan peluang baru apa? Nah, dari 4 poin itu, 2K, 2P itu, kan masing-masing 1 tuh. Saudara pilih 1 atau 2 poin yang prioritas. Nah, ini akan jadi mengerucut nantinya. Sehingga yang kita tuliskan dalam goal setting, masing-masing F itu adalah yang betul-betul prioritas dan sudah terseleksi. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada F berikutnya, 4F yang kedua. Ini adalah praktek mengasihi sesama. Seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Yaitu family, ya, hubungan kita dengan keluarga, friends. Ini bicara tentang hubungan sosial, ya, di komunitas di mana kita berada. Jadi termasuk ini adalah kompak, ya, saudara, komsel, ya, lingkungan dengan tetangga-tetangga, ya, di lingkungan kerja bagi karyawan atau profesional, ya, dan komunitas lainnya. Ya. Lalu F yang ketujuh adalah, ini 7 dan 8 ini sama-sama fitness. Bedanya, fitness itu kesegaran ya, ke stamina, kesegaran kita. Jadi kesehatan
ya, fitness physical, artinya secara jasmani, ya, dan fitness mental. Ya, ini bicara tentang pendidikan, bicara tentang ya perubahan pikiran, ya, pertumbuhan kita secara edukatif, ya, pertumbuhan kita ya di mana kita harus terus belajar. Ya. Nah, jadi family, friends itu adalah praktek mengasihi sesama. Yesus perintahkan kita. Nah, ini goal settingnya apa? Ya, misalnya family ya. Saya mau 2021 punya waktu sama pasangan hidup saya, ya, 1,5 jam setiap minggu berdua aja. Ya, ini dating mingguan. Nggak boleh ada yang lain, termasuk anak-anak. Ya, nggak boleh ada pihak ketiga. Nah, itu contoh ya goal setting family. Ya. Friends, ya, contohnya saya mau, ya, saudara bisa tuliskan apa, tergantung saudara mau di komunitas mana, ya. Nah, saudara pilih, tentukan 1 atau 2 poin. Nah, lalu fitness physical, ya, saya mau exercise, ya, olahraga ringan, ya, pokoknya sampai keluar keringat. Biasanya saya keluar keringat itu kalau beneran olahraga ya, 15 menit juga saya udah keluar keringat. Jadi saya mau 15 menit seminggu 3 kali. Nah, itu adalah goal setting fitness physical. Dan fitness mental, ya, saya mau baca buku. Ya. Dalam sebulan 1 buku. Nah, itu contoh fitness mental. Ya. Baik, itulah 8F ya yang kita mau praktekkan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Fitness physical dan fitness mental adalah praktek mengasihi diri sendiri. Kenapa saya perlu sehat? Supaya saya bisa mengasihi Allah. Ya, dan mengasihi sesama. Kenapa saya perlu fitness mental? Terus bertumbuh di dalam hikmat, di dalam ya pikiran saya, perubahan pikiran secara edukatif, supaya saya bisa semakin efektif menjadi alat di tangan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kalau kita punya perspektif yang benar, ya, maka praktek mengasihi diri sendiri ini tidak terlepas dari mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Nah, saya selesaikan dulu. Sekarang kita masuk kepada ya, P yang ketiga. Jadi paradigm. Ya, tadi itu prosesnya 8F itu. Ya. Alat bantunya adalah 2K dan 2P tadi. Keberhasilan, koreksi, peningkatan dan peluang baru. Ya. Sekarang kita masuk P yang ketiga adalah partnership. Ya. Saudara, goal setting itu adalah tools, alat bantu, bukan sekedar untuk kita membangun diri sendiri. Memang ini adalah alat bantu untuk kita membangun diri, ya. Tetapi nggak sampai di situ saja. Ini goal setting ini adalah alat bantu untuk kita praktek accountability. Untuk kita ya praktek saling bertanggung jawab, saling tergantung satu dengan yang lain, interdependent. Ya. Nah, karena itu bagi bapak-bapak ya yang belajar menuliskan goal setting, tahu nggak saudara? Saudara yang praktek menulis goal setting dalam 8F, saudara sedang praktek, saudara berfungsi sebagai kepala bagi istrimu. Ya, 8F-nya jangan disimpan sendiri, saudara share sama istri. Istri saya punya goal setting saya. Dan istri saya, jadi istri kita bisa lihat. Oh, gitu caranya. Ya.
Walaupun belum sempurna, nggak apa-apa, saudara. Yang penting kita belajar dulu praktek. Ya, kita tulis. Nanti Roh Kudus yang akan tuntun dalam perjalanannya. Itu yang saya alami. Saudara kira waktu saya mulai, saya langsung ngerti ini itu dan nggak. Praktek aja dulu tulis. Banyak yang ngaco, saudara. Tapi nanti waktu kita melangkah, Roh Kudus yang akan lempengin yang miring. Nanti Roh Kudus yang akan meluruskan yang mengsong, saudara. Ya, nah, waktu kita share ini sama kompak, ya, Firman Tuhan ajarin kompak pertama dan kompak yang utama bagi yang sudah menikah adalah pasangan hidup. Karena kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Ya, saudara share sama pasangan saudara. Nah, dengan begitu, sebenarnya saudara lagi gini loh, lagi nagih, ini saya punya, kamu punya mana? Jadi supaya kita bisa saling membangun. Ya, karena sebenarnya gini loh saudara, kalau kita sudah tuliskan 8F, ya, misalnya saya share nih, 8F saya sama Inguf ya. Sebenarnya saya lagi bilang, Guf, this is my life. Kalau kamu sudah punya 8F saya, berarti kamu sudah tahu hidup saya. Inilah konten dari hidup saya. Minimal di tahun 2021 ini. Dan, ya, kamu sudah tahu berarti isi dari hidup saya ini. Nah, lalu, saudara, berita gembiranya, ini bukan cuma dalam konteks accountability dengan pasangan hidup saja. Tapi juga dengan keluarga. Nah, ini ring berikutnya, saudara. Ya, kenapa dengan keluarga? Praktek accountability paling konkret itu adalah dengan keluarga. Karena ketemu tiap hari. Apalagi 10 bulan terakhir ini. Kita 24 jam, saudara, bersama-sama keluarga. Nah, artinya sama anak-anak. Ya, anak saya sejak usia 7 tahun, saya sudah ajarkan goal setting ini, tapi belum sekompleks ini. Tapi mulai dari, oke, Elio, ya, kamu punya goal apa sepanjang tahun depan ini? 2 saja. Jadi nggak ada 8F, 2 saja yang utama. Ya, nanti dia bikin, lalu kita bisa berikan feedback. Kita bisa bimbing dia, bisa mempertajam dan seterusnya. Ya. Setelah saya berikan, saya jelaskan, ini goal settingnya papa. Nah, kamu juga harus belajar bikin goal setting. Ya. Nah, sehingga, saudara, kita di keluarga bisa saling membangun, saling mengasah, saling mempertajam. Dan ini juga menjadi alat bantu accountability di dalam praktek kompak, komunitas sepakat, saudara. Ya, karena untuk teman-teman kompak, komunitas sepakat, saat kita sedang berikan, inilah hidup saya, goal setting saya. Itu menjadi alat bantu, tools, di mana kompak kita bisa jagain kita. Saya berikan goal setting saya kepada teman kompak saya, kepada penatua saya, kepada Pak Budi Setiawan. Kalau saudara tanya, Pak Budi tahu 8F-nya saya. Pak Billy tahu 8F-nya saya. Inilah hidup saya. Dan saya bersedia ditanyain. Asid, kamu tulis di sini. Ya. Misalnya ya, contoh ya. Kamu tiap hari baca Alkitab minimal 15 menit. Hari ini kamu udah baca belum? Berapa lama? Oh, itu boleh. Karena kita mau saling terbuka, saling bertanggung jawab. Ya. Nah, itu contoh saja. Jadi, saudara, dengan kita aplikasikan goal setting ini di dalam konteks partnership, ya, ini menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk kita semua praktek accountability secara konkret, di mana kita saling tergantung dan saling bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Ya, baik. Sementara sampai sini dulu. Ya, silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan.
Wah, pas lagi nikmat-nikmatnya ini. Nah, kalau makan ini pas lagi nikmat-nikmatnya, aduh, mau lagi nih gitu. Ya, Menarik ya, sekali, Kak Elcit. Sangat, sangat apa ya, sangat sasaran sekali, menuju sasaran sekali. Kalau ibarat orang-orang kalau apa ya bahasanya itu ini daging semua ini. Ini iya, daging semua yang benar-benar kita bisa makan, nggak ada yang nyisa nih, nggak ada tulang, nggak ya, ada apa yang kita buang, tapi masuk semua. Hah, luar biasa. Nah, Kak Elcit, saya mau nanya nih ya. hmm, Mungkin dari saya dulu sambil nunggu teman-teman. Kita sudah susun semuanya 8F ini sangat spesifik dan sudah terfilter tadi kan karena kita sudah pakai 2K, 2P tadi untuk memfilter. Tetapi kalau semisal kayak Elcit, kita sudah tuliskan, lalu dalam perkembangannya ada apa namanya? Bukan modifikasi, tiba-tiba kita pengen sesuatu yang lain lagi dalam perjalanannya. Misalnya saya mau, misalnya kalau dalam financial F itu ya, saya mau menabung. Tapi kemudian di tengah jalan, kok bukan menabung ya, saya maunya invest dalam bentuk misalnya saham atau properti atau apapun yang beda dari yang kita tuliskan. Fleksibilitasnya itu sejauh mana, Kak? Kita bisa bisa tetap stay on track atau kita bisa swift ke ini manuver. baik. Nah, kalau memang dinamikanya itu pada kenyataannya jauh lebih unggul daripada goal setting kita, sebetulnya itu nggak ada masalah. Hmm. Misalnya, saya sudah goal setting, tiap bulan saya mau menabung 2 juta rupiah. Hmm. Ternyata Tuhan berkati saya di luar dari kebiasaan selama ini dan di luar dari apa yang saya pikirkan. Hmm. Tuhan berkati saya sampai saya bisa nabung 20 juta tiap bulan. Ya. Duh. Nah, ini bukan omong kosong, saudara. Saya beberapa kali ketemu orang yang demikian. Nah, ya nggak ada masalah. Toh goal settingnya sudah terpenuhi minimal 2 juta per bulan itu. Ya. Hmm. Dan langkah lebih lanjutnya, ya, itu adalah dinamika yang kita, ya, akan sesuaikan sejalan dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, ini Hmm. penting sekali, saudara, untuk kita bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Ya, Hmm. nah jadi kalau kenyataannya ternyata jauh lebih melampaui dari standar goal setting kita, itu sebetulnya nggak terlalu Gak ada masalah. problem, ya. Nah, Hmm. yang seringkali ditanyakan kepada saya adalah dalam konteks sebaliknya. Saya mau nabungnya sih 2 juta. Tapi Pak, ini sudah 4 bulan, sudah April nih Pak. Jangankan nabung 2 juta Pak. Saya untuk sehari-hari aja kadang-kadang masih kurang. Nah, itu ada dua hal penting yang kita harus, ya, kontemplasi, ya. Jadi kita harus Hmm. renungkan. Yang pertama adalah what's wrong? Ya. Jadi ini sebetulnya adalah K yang kedua dari 2K 2P itu. Hmm. Apa yang salah ini? Apa yang Oh. saya harus koreksi? Ya. Jadi ini Kak koreksinya apa? Apa saya ada sesuatu yang saya langgar? Apakah saya terlalu boros? Hmm. Apakah ada sesuatu yang fundamental yang saya miss? Ya. Hmm. Nah, kalau ternyata ada, ya kita harus bertobat, kita harus koreksi, ya, Hmm. supaya kita bisa kembali kepada goal setting itu, nabung 2 juta per bulan, ya. Nah, inilah pentingnya goal setting sebagai alignment tools. Jadi menyesuaikan diri kita, dilempengin lagi. Oh ya, karena kita udah berkomitmen nabung 2 juta sebulan, wah ini saya terlalu boros, saya mesti Hmm. kembali kepada goal setting. Ya. Nah, Hmm. itu yang pertama. Nah, kalau misalnya enggak loh, saya baik-baik saja, enggak ada prinsip yang saya langgar, saya juga tetap perpuluhan,
saya juga setia dalam hal keuangan dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah, nah ini penting, saudara, untuk kita kembali kepada yang empunya hidup kita, kepada Tuhan. Tuhan, apa kebaikan yang Tuhan mau ajarkan kepada saya? Roma 8 ayat 28 kan, semua yang terjadi pada kita mendatangkan kebaikan. Tuhan tolong bukakan mata hati dan pikiran saya untuk saya bisa melihat apa kebaikan yang Tuhan izinkan terjadi, dan saya mau belajar dari sini. Nah, kalau saudara sudah mendapatkan ya poin yang Tuhan bukakan itu nggak ada masalah kalau kita mau koreksi ya. Oh, jadi saya jangan 2 juta nih. Ya. Sebulan 500.000 dulu deh. Ya, setelah saya evaluasi nih Januari sampai April, sebenarnya kalau mau 500.000 sih dapat. Nah, udah. Saya koreksi di bulan Mei. Mulai bulan Mei sampai Desember 2021, 500.000 per bulan, dan kita konsisten dengan itu. Nah, itu nggak ada masalah. Kira-kira demikian. Ya. Yang penting proses untuk koreksi dan itunya tetap ini ya, sesuai dengan koridornya ya Kak ya. Jadi nggak asal gonta-ganti aja. Oke. Ya. Oke. Kak, ada yang tanya Kak dari saudari atau saudara nih, Li Deborah mau tanya, contoh goal setting fun yang menguduskan hari Sabat itu apa ya? Mungkin bisa di sekilas aja dari apa yang tadi sudah sampaikan tentang fun. Ya. Berkaitan dengan hari Sabat. Jadi kan konteks hari Sabat adalah istirahat dan refreshment ya, penyegaran roh, jiwa dan tubuh. Ya. Nah, saudara bisa contoh nih ya, fun itu saya mau ikut seminar doa puasa. Ya. Nah, itu saya mau sediakan waktu. Contoh itu yang dalam hal kesegaran dalam roh saya. Ya. Minimal 1 kali dalam tahun 2021. Misalnya contoh seperti itu. Atau dalam hal jiwa, ya. Saya mau lakukan hobi saya. Ya, misalnya di antara kita ada yang hobinya bertualang. Ya. Kita bisa tulis goal setting, saya mau ke tempat yang baru. Sama sekali baru di Indonesia ini, karena kita belum bisa pergi terbang jauh-jauh ya. Tapi saya maulah naik mobil, sekarang tol udah nyampe Bali ya, tinggal nyebrang dari Banyuwangi ke Gilimanuk ya. Saya mau ke Pantai Lovina ya, Bali Utara di tahun 2021. Ah, itu contoh fun. Dan itu biblical. Ya. Artinya kita lakukan sesuatu, kita mendapatkan penyegaran dalam jiwa kita. Ya, untuk kita lakukan hobi kita. Ya. Atau secara fisik, penyegaran, ya, saya mau ya, ngerasain spa. Selama ini dengar spa. Gitu ya. Apa sih? Nah, tahun 2021 saya mau spa, tapi spa-nya di Bali. Gitu. Boleh aja, silakan gitu ya. Yes. Ya. Gitu. Berarti ya, itu Sabat itu kita pahami sebagai rest ya, karena hari perhentian ya. Yes. Jadi bukan Sabat konotasinya hari Minggu ya, tetapi memang rest untuk jiwa kita, makanya hobi dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari saudara Samuel Basri. Praktek F3 itu konkretnya bagaimana, Pak? F3 itu berarti firm ya? Betul ya? Firm ya? Nah, firm itu adalah konteksnya kita sedang praktek menghasilkan buah, berkarya bagi Kristus di domain yang Tuhan tempatkan. Ya. Nah, jadi ya, untuk kita melakukan ini, misalnya nih ya, kita yang ada di marketplace, kita bisa nih tulis
saya mau from ini saya melayani Tuhan dalam pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Tapi dalam hal ini misalnya nih ya, contoh saya adalah seorang manajer. Ya. Saya mau cetak hasil melebihi dari target 120%. Itu contoh firm. Kenapa? Karena saya rindu untuk melalui pekerjaan ini saya berfungsi menjadi garam dan terang. Dengan begitu, saya berpeluang untuk menjadi manajer teladan, ya, supaya teman-teman kerja saya tertarik dan tanya apa rahasianya, dan disitulah kesempatan untuk saya menyampaikan berita Injil. Nah, itu contoh firm yang konkret, ya. Yep. Itu yang di marketplace. Yes. Satu lagi pertanyaan, Kak, dari Kings Lover 80. Apakah komponen yang dibuat dalam 8F harus didasarkan sesuai kebenaran firman Tuhan? Atau dalam konteks membangun manusia roh, atau dapat saja di luar hal yang tidak membangun rohani? Jadi intinya apakah 8F itu harus sifatnya rohani, atau bisa juga yang di luar rohani yang tidak membangun rohani, tidak membangun manusia roh dalam konteksnya seperti itu, Kak? Saya belum menangkap seutuhnya maksud pertanyaan ini atas dasar paradigma membangun manusia rohani, apakah ini harus rohani atau tidak rohani? Karena firman Tuhan mengajarkan kita hidup atau mati kita itu untuk Tuhan. Sehingga kalau kita punya paradigma ini, segala hal itu sebetulnya rohani. Ya, jadi dengerin musik itu rohani. Hobi itu rohani. Ya. Jadi tidak ada dualisme, ini rohani, ini sekuler gitu ya. Nah, bahkan Alkitab mengajarkan segala sesuatu yang baik datangnya dari atas. Amin. Ya. Saya ketemu orang yang sangat cinta Tuhan, sangat rohani, artinya dia betul-betul bergantung kepada pimpinan Roh Kudus, yang hidupnya sehari-hari di dunia fashion, ya, yang bergaulnya sehari-hari dengan, ya saudara tahu lah ya, kalau para desainer gitu ya, para orang-orang yang di dunia seni gitu ya, dan dunia fashion, dunia entertainment, ya itu lekat sekali dunianya. Itu yang laki tapi tangannya begini gitu ya. Melambai, saudara paham maksud saya ya. Tapi sangat Kak. Rohani. Nah jadi kita perlu memandang ini bahwa bagi kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ya, segala bidang itu rohani. Jadi, kalau memang yang dimaksud adalah dari pertanyaan itu adalah hal yang berhubungan dengan gerejawi atau non gerejawi, ya, jawabannya adalah nggak semua hal harus gerejawi, ya, karena semua yang di luar gereja dalam arti gedung gereja atau tembok-tembok gereja itu adalah hal yang rohani. Ya. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan lebih lanjut bisa bertanya lebih detail ya supaya saya bisa menangkap maksud pertanyaan. Oke. Gitu ya. Wah. Saya senang sekali dengan uraian dari Kak Elcit. Semuanya itu nggak ada rohani, nggak ada sekuler, semuanya jadi satu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kak, saya ingat minggu lalu ada teman kakak yang ingin bercerita atau testimoni tentang bagaimana dia menyusun goal setting. Yes. Apakah bisa kita invite, Kak? Yes, baik sekali kesempatan ini. Ya. Oke, Pak.
Saya Wahyu akan bisa coba share. cari Pak Wahyu ya, sebentar. Alright. Yes, Pak Wahyu Edi Sutran. Ya, betul. Oke, invite. Oke, saya sudah invite. Semoga beliau merespon sehingga bisa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ya. Nah, Wahyu ini berdomisili di Palembang. Ya, sekian tahun ini kita saling membangun di dalam, ya, mau sebutnya pemuridan ya atau kompak ya, tapi kita cukup intensif khususnya dalam hal goal setting ini untuk kita saling bertanggung jawab ya. Nah, saya sampaikan pengantarnya ya supaya nanti Wahyu bisa langsung ya kepada poinnya. Wahyu adalah pribadi yang Tuhan beri banyak talenta, beri banyak sekali kapasitas, ya, kompetensi, ya, Wahyu cerdas, ya, fasih lidah, ya, bicaranya juga sangat menarik, ya, dan pembelajar, ya, sejati, dia orangnya belajar dengan cepat dan seterusnya. Nah, di satu sisi Wahyu itu banyak sekali, Pak, mau ini, mau itu, mau punya rencana yang jauh ke depan, ya, dan multi planning, ya, bahkan beberapa hal yang luar biasa rencananya itu, ya. Nah, di sisi lain, saya sampaikan kepada dia untuk Wahyu dari semua rencana itu, yang mana yang kamu mau fokus? Ya, Yes. kamu mau alokasikan waktu, tenaga, dan pikiran kamu untuk kamu ya betul-betul ya alokasikan supaya ini bisa terwujud. Ya, Oke. oke. Apakah Wahyu bisa masuk? Iya. Kelihatannya tadi ada notification Wahyu is unable. Mungkin ada kendala teknis, Kak. Mungkin ada kendala teknis. Oke. Oke. Sambil menunggu, Ya. mungkin beliau nanti bisa join. Ada pertanyaan. Nah, masih lanjut pertanyaan lanjutan tentang fun dari King's Lover 80. Sebagai contoh yang tadi fun, yang bertujuan untuk pergi liburan, tapi hanya bertujuan untuk memuaskan diri sendiri saja, Kak. Nah, Baik. berarti memang masih masih ini ya, Kak, ya. Puji Tuhan ya. Nah, saudara, Oke. ini pentingnya kita punya paradigma yang benar ya. Ya. Sebetulnya ya, yang terutama itu bukan aktivitas liburannya ya. Tapi sebetulnya sadar nggak, saudara? Kita nggak usah liburan-liburan ya, nggak usah lakukan sesuatu yang dalam tanda kutip kurang rohani. Kita bisa berbuat dosa walaupun nggak liburan. Ya. Nah, jadi yang saya ajak untuk kita sama-sama mengerti, memahami di sini adalah mari untuk kita punya sikap hati yang otentik. Ya. Bahwa hidup itu tidak semata-mata hanya terdiri dari satu komponen, yaitu komponen spiritual saja. Ya. Ingat loh, Allah sendiri yang menciptakan kita 3 komponen. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk kita beristirahat. Baik dalam 3 aspek itu. Nah, jadi it's okay to have fun. And that is spiritual. And that is biblical. Ya, amin. Yes. Kalau kita baca di Alkitab, Yesus itu pernah menolak pelayanan dan lalu bilang sama murid-muridnya, kabur. Jangan ladenin. Udah kita naik aja masuk hutan, makan, tidur.
Yesus menolak pelayanan supaya bisa istirahat. Termasuk tubuhnya loh istirahat. Ya. Jadi kita mau memandang secara komprehensif ya. Yes, Kak Elcit, tampaknya Pak Wahyu sudah bersama dengan kita. Oh ya, Wahyu. Halo, selamat malam Pak Wahyu. Silakan selamat malam, Pak. Ya. Baik, silakan Wahyu. Ya, terima bisa kasih langsung. Ya, singkat, padat, dan langsung mengenai. Ya. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, mantap. baik. Berkaitan dengan goal setting yang Kak Elcit sudah sampaikan 1 minggu yang lalu dan hari ini, saya sangat diberkati sekali dan meneguhkan kami, saya dan istri, tentang goal setting. Nah, secara khusus hari ini saya mau cerita tentang berkaitan dengan sesi yang kemarin sebenarnya, jadi bagian dari paradigma. Nah, kalau nginget goal setting, saya selalu ingat tentang satu ayat yang meneguhkan kami bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan bagi kita. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ayat itu adalah ayat yang saya dan istri pegang setiap mengingat tentang goal setting. Jadi khusus untuk tahun ini yang sebentar lagi kita tinggalkan, kita berdoa secara khusus untuk tema apa yang tahun ini Tuhan mau didik kami. Kami dapat tema itu manusia baru. Cuman saya tidak tahu maksudnya manusia baru itu seperti apa. Yang saya ingat adalah awal tahun lalu Tuhan mengajukan satu pertanyaan kepada kami ketika kami merenungkan tentang apa yang akan kami buat di tahun ini. Pertanyaannya adalah begini, jika yang kamu harapkan adalah pertumbuhan, kemajuan, namun yang terjadi adalah berkebalikan dari itu, kira-kira respon kamu seperti apa? Itu pertanyaan yang menurut saya luar biasa banget, dan kita benar-benar jadikan itu dasar untuk kami menyusun goal kami tahun ini. Dan terang saja seperti yang kita alami, ya semua tahu keadaannya tidak baik-baik saja. Semua yang kita harapkan kemajuan justru kemunduran. Semua yang kita anggap pertumbuhan menurut versinya kita tidak mendapatkan itu. Kita seperti mendapatkan berkebalikan dari semua itu. Tapi kami bersyukur bahwa apa yang kami tulis justru itu diilhami dari Tuhan sendiri, sehingga kami dapat menempatkan diri sedemikian rupa melihat fakta ini sebagai sesuatu yang baik juga, yang memang Tuhan persiapkan. Dan yang menarik adalah justru dalam keadaan yang sulit seperti ini, ada banyak hal baik yang Tuhan singkapkan dari kehidupan kami. Ada potensi-potensi baru yang Tuhan singkapkan. Dan melalui potensi-potensi baru itu justru kami tidak hanya berfokus kepada diri kami sendiri, tapi juga bagaimana kami dapat berkontribusi kepada banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebagai catatan, sedikit sharing Bapak Ibu Saudara, setiap kali kami membuat goal setting biasanya ada 3 pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama adalah, apakah itu tentang Tuhan atau tentang saya? Yang kedua adalah, ya waktu kita membuat goal setting itu goal setting untuk kemuliaan Tuhan atau membangun impresinya kita, supaya kita membangun kesan wah hebat di hadapan orang lain. Dan yang ketiga adalah goal setting yang kita buat itu, apakah itu membuat kita menjadi semakin berfungsi di dalam tubuh Kristus, atau justru goal setting itu membuat kita menjadi kehilangan fungsi di dalam tubuh Kristus. Nah, selama kami mengajukan 3 pertanyaan itu dan jawabannya confirm adalah kepada Tuhan, apapun yang Tuhan singkapkan kami mau jalan. Jadi seperti satu kali Tuhan singkapkan ada satu bisnis sederhana, kebetulan saya baru pindah di Palembang, saya lihat ada ikan kecil-kecil, kami ngobrol dengan istri tentang apakah mungkin itu kita jadiin bisnis dan sebagainya.
kita berdoa dan Tuhan bilang mainkan, ya kita mainkan. Dan akhirnya Mantap. justru itu bukan hanya begini, bukan hanya ternyata menghasilkan, ya enggak begitu juga, tapi juga ternyata ini bisa Ya. nolong si ini ya. Ternyata ini Yap. bisa dipakai untuk mengenali ternyata ada potensi lain di dalam diri kita yang Tuhan singkapkan. Wow. Ini Amin. yang menarik. Amin. Itulah sebabnya kami tetap percaya bahwa kita ini ciptaan Tuhan, kita ini buatan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya bagi kita, supaya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya pikir itu sih Amin. sedikit ya. Yes. Terima kasih untuk kesempatannya. Thank you. Luar biasa, Thank you, Pak Wahyu. Wahyu. Thank you, Pak, untuk Yes. Dengan senang testimoninya, hati. sharing insight-nya. Oke, Pak, saya akan lanjut sebentar dengan Pak Elcid. Ya, silakan. Bapak, saya ini ya, Boleh. live dulu. Oke. Ya, Thank you, terima Pak kasih. Wahyu. God bless, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, Kak Elcid. Jadi, waktu kita sangat mepet, tinggal 5 menit lagi. Sayang banget, masih lapar nih. Makanannya luar biasa, bergizi tinggi. 8F ini sangat inspiring dan enlightening kalau buat saya pribadi ya. Sangat mencerahkan dan menginspirasi, dan saya berharap ya teman-teman yang menonton di sini ini bisa untuk pribadi, bisa untuk dibahas bersama keluarga, pasangan, dan juga untuk teman kompak ataupun komsel. Karena ini bisa kita saling berdiskusi, mengingat ini sangat di ujung akhir tahun, mungkin besok kita punya waktu, saya berharap teman-teman bisa merenungkan hal ini, dan ini menjadi bekal kita untuk masuk ke 2021 dengan mindset yang baru, dengan goal setting yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Kak Elcid, untuk closing statement sebelum nanti Kak Elcid mendoakan kita dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada dalam Abatox ini, closing statement yang bisa Pak Kak Elcid sampaikan apa nih, Kak? Kita bisa terima sebagai penutup. Setelah sekian lama, ya, Tuhan beri saya kesempatan praktek goal setting ini, ya. Saudara, Roh Kudus bawa saya kepada satu titik, yaitu penting sekali untuk kita fokus. Ya. Ini kan ada 8F. Nah, saudara, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan dari 8F ini, F yang mana Tuhan mau saya fokus di tahun 2021. Nah, saudara tentukan satu atau paling banyak 2 saja. Misalnya, 2021, saya bikin semua nih 8F, tapi 2021 saya mau fokus, misalnya contoh ya, kepada financial dan kepada family. Nah, apa maksudnya fokus? Secara sederhana, fokus itu adalah more and more to the less and less. Ya, kita memberikan waktu yang lebih, energi yang lebih, perhatian yang lebih kepada hal yang semakin berkurang, semakin sedikit, semakin mengerucut. Jadi kalau misalnya kita sudah tentukan, ya saya sepakat, terima kasih Tuhan, saya mau fokus kepada keluarga dan keuangan, family dan financial ini. Nah, saudara, fokus supaya 2 poin ini, 2F ini adalah hal yang saudara berurusan secara serius dengan Tuhan dan juga dengan diri sendiri. Supaya goal setting ini bisa menjadi betul-betul nanti efektif, ya saudara. Yes. Saya usulkan untuk saudara fokus kepada 2F-nya ini. Yang satu adalah F yang vertikal, yaitu yang mengasihi Allah. Jadi, satu F di antara faith, financial, firm, and fun. Lalu satu F lagi adalah F horizontal. Satu F di antara family, friends, fitness physical, and fitness mental. Jadi, selamat mempraktekkan goal setting. Ya. Wow. Mantap. Oke,
buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebentar akan akhiri sebelum nanti kita ditutup dengan doa. Saya minta maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa disampaikan. Untuk buat teman-teman yang belum sempat tonton sepenuhnya, bisa nanti lihat di IGTV, karena ini pasti akan dipost di IGTV. Bapak Ibu Saudara bisa share, karena ini sangat penting, luar biasa, menginspirasi dan mencerahkan sekali untuk kita bisa masuk ke dalam season dan session yang baru di tahun 2021. Nah, untuk minggu depan, kita tetap ada Abba Talks tanggal 6 Januari di tahun yang baru dengan tema Touching Heaven Changing Life. Wah, ini kenangan lama yang sangat menggoda. Ya, luar biasa. Ya, dengan narasumber nanti kita bersama bergabung dengan kita bahas akan Touching Heaven Changing Life. Nah, Kak Elcit, bisa ditutup dalam doa, Kak, untuk memberkati kita semua, Kak. Sebelum nanti kita pamitan sama semua. Berdoa. Bapa, Engkau yang mengenal hati kami. Kami mau terima kebenaran ini di dalam roh kami. Dan kami butuh anugerah-Mu untuk kami belajar mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam 8F ini, bahkan kami mau fokus kepada 1 atau 2F. Supaya kehendak-Mu digenapi melalui hidup kami. Dan kami berdoa, firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penopang, menjadi penghiburan, menjadi terang bagi jalan kami, pelita bagi hidup kami. Sampai kami mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat mempraktikkan goal setting. Dan terima kasih untuk Kak Elcit yang luar biasa, Kak, untuk malam hari ini. Dan Happy New Year, Kak. Oke, nanti kita ketemu pasti sudah dalam tahun yang baru. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ketemu nanti tanggal 6 di tahun yang baru. Saya Inggof bersama narasumber Kak Elcit akan pamit. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you. Bye-bye. God bless. Happy New Year juga. Happy New Year.